Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4921-4925 Bab 4921, Battle of the Realm 1. Tepat ketika segel Seng Wang di ujung ruang akan runtuh. Ledakan. Ada suara keras seperti langit runtuh. Bagian luar segel tiba-tiba meledak, memancarkan cahaya keemasan yang membubung di langit, menerangi seluruh ruang redup secara tak terduga. Potongan-potongan besar cahaya keemasan berkumpul bersama, berubah menjadi tubuh yang kuat mengenakan cahaya keemasan. Semua biksu dengan sosok kuat di atas langit dan kaki di tanah, cahaya keemasan taji dari tubuh mereka tidak bisa membuka mata mereka. Tekanan spiritual yang sangat besar hingga ekstrim menyapu keluar darinya, dan aura mengerikan menekan dunia dan membalikkan alam semesta matahari dan bulan. Tulhu Pangu. Melihat sosok yang menjulang tinggi dalam cahaya keemasan, Arataki tiba-tiba berteriak, hampir berpikir bahwa ada masalah dengan matanya. Dewa jahat Pangu sudah lama mati, bagaimana bisa muncul kembali di dunia? Dan aura tekanan spiritual yang dipancarkan oleh sosok emas yang kuat itu memang membuatnya merasakan rasa takut yang menakutkan. Para jenderal iblis yang memimpin satu demi satu terkejut, dan para biksu dari pasukan iblis itu sangat ketakutan sehingga tangan dan kaki mereka gemetar, sehingga sulit untuk berbaris. Jangan panik, itu hanya ilusi hantu. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan menghancurkan benda ini bersamaku. Huang Taki berteriak keras, dan segera bergegas keluar dari kapal perang Lingzu, berubah menjadi naga hitam dengan sayap kurus, menggulung badai hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan bergegas menuju Pangu Pantom. Mengikuti perintah Arataki, lebih dari selusin jenderal di tingkat leluhur iblis mengikuti dan menyerang. Membunuh. Para biksu iblis di kapal perang yang tak terhitung jumlahnya membacakan mantra satu demi satu, menyerang raksasa yang menjulang tinggi dalam cahaya keemasan. Untuk sementara waktu, sejumlah besar serangan seperti cahaya ajaib dan api meledak ke arah raksasa emas seperti tsunami yang mengerikan, dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya pecah pada saat yang sama, dan kekuatan penghancur yang kejam menelan langit dan bumi. Raksasa emas membiarkan serangan kekuatan magis ini mengenai tubuh, dan permukaan tubuh tidak rusak. Saya tidak tahu kapan dia memiliki dua kapak raksasa emas di tangannya, menebas naga sihir hitam dan beberapa leluhur iblis dengan kekuatan mengguncang langit. Bum bum bum. Kapak raksasa itu jatuh, dan raungan yang berat terdengar seperti akhir dunia. Segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya keemasan, dan energi menakutkan menyebar keluar, dan kekuatannya langsung mencapai titik yang menakutkan dan menakutkan. Dimanapun cahaya keemasan berlalu, semuanya berubah menjadi bubuk dan abu. Setelah sejumlah besar kapal perang Lingzu terkena cahaya keemasan, mereka berubah menjadi debu dan abu terbang. Biksu yang tak terhitung jumlahnya meninggal di tempat, dan sebelum mereka sempat berteriak, mereka sudah pergi. Kekuatan tempur hantu Pangu ini sangat kuat hingga mencekik. Dalam sekejap, puluhan juta pembudidaya iblis musnah menjadi abu, satu leluhur iblis terbunuh di tempat, dan beberapa leluhur iblis terluka. Naga sihir hitam yang diubah oleh Jenderal Arakawa terluka parah oleh kapak raksasa di tangan Pangu yang memotong ekor naga itu. Setelah dia mengenali kesenjangan kekuatan antara pasukannya dan hantu Pangu ini, semuanya sudah terlambat. Saya melihat hantu Pangu bergegas ke pasukan alam iblis, melambaikan kapak ganda di tangannya, cahaya keemasan tak berujung meledak ke empat arah, dan ledakan kekuatan penghancur membombardir ruang yang luas menjadi ketiadaan, seperti akhir dunia. Pemandangan. Situasi segera berubah menjadi pembunuhan sepihak. Bum bum. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pasukan iblis telah menderita lebih dari setengah korban. Hampir setengah dari leluhur iblis yang kuat di tentara juga tewas. Kekuatan tempur hantu kuno ini dapat dikatakan melawan langit, itu tidak tertandingi. Itu orang kuat di alam laut ilahi, pergi dan undang imam besar dan pangeran ketiga. Arataki mengucapkan ketakutan dan mencoba memimpin pasukan iblis untuk mengungsi. Namun, hantu Pangu menghancurkan pusaran hitam di atas langit dengan kapak, menghalangi mundurnya pasukan tentara iblis. Brengsek. Mitaki yang tandus berwarna seperti tanah. Sekarang saluran luar angkasa dihancurkan, sulit bagi pasukan berikutnya untuk memasuki wilayah manusia dalam waktu singkat. Jika tidak ada bala bantuan untuk membantu, mereka pasti akan mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah menghancurkan segel laut iblis pemakaman sepenuhnya, menciptakan celah antarmuka. Bab 4922 Battle of the Realm 2. Saat penghalang segel diledakkan dari celah, ruang mulai terdistorsi, dan pemandangan di sekitarnya mulai berubah dengan cepat. Ruang runtuh, dan kegelapan tak berujung menelan segalanya. Segel yang ditinggalkan oleh tiga kaisar benar-benar runtuh. Ruang hitam asli telah berubah menjadi celah ruang besar. Retakan itu dibesar-besarkan dengan panjang ratusan ribu mil dan lebar puluhan ribu mil. Setelah segel tiga kaisar runtuh, celah spasial besar ini tiba-tiba muncul di atas langit di bagian terdalam dari laut pemakaman iblis. Kisap yang mengerikan dilepaskan dari celah-celah yang dalam. Ruang di sekitar retakan jelas telah runtuh, dan sejumlah besar air laut telah tersedot ke dalamnya.
Setan yang tak terhitung jumlahnya dicabik-cabik oleh kekuatan ruang kacau yang meletus dari celah hitam besar, tubuh mereka runtuh, dan dewa-dewa mereka dihancurkan. Retakan ruang biasa dapat mengancam kehidupan Daluo Jinxian, menghadapi celah ruang yang begitu besar, bahkan hunyuan Daluo Jinxian hampir tidak bisa keluar. Setelah tersedot oleh retakan, bahkan jika Anda tidak cukup beruntung untuk mati, Anda akan terlibat dalam medan bintang dan terbunuh oleh turbulensi medan bintang. Ini bukan lagi celah ruang biasa, tetapi celah antarmuka. Dalam sekejap, kelompok pasukan pelopor di wilayah iblis ini hampir sepenuhnya dimusnahkan, hanya menyisakan segelintir iblis kekacauan dan leluhur iblis yang masih bertarung dengan Pangu Void. Hantu Pangu berdiri di atas langit, dan dengan kekuatan tertingginya, ia tidak terpengaruh oleh retakan antarmuka ini sedikitpun. Primal Chaos Demon dan Demon Ancestor yang masih hidup tidak nyaman, dan mereka bahkan tidak bisa menstabilkan sosok mereka di bawah hisapan ruang yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, leluhur iblis yang tersisa dan iblis kekacauan dibunuh oleh pembunuhan Void Pangu. Pasukan pelopor iblis, seluruh pasukan dimusnahkan. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Arataki tahu bahwa kelompok pasukan pelopor ini akan dihancurkan dengan memecahkan segel, masih dengan tegas meledakkan inti sihir, dan secara paksa memecahkan segel. Alasan mengapa dia melakukan ini jelas bukan untuk mati sia-sia, untuk membuka celah di antarmuka domain manusia, sehingga pasukan iblis berikutnya dapat menggunakan celah antarmuka sebagai saluran untuk memasuki domain manusia. Seperti yang diprediksi. Setelah hanya beberapa napas, cahaya ungu terang meledak dari celah-celah di antarmuka. Melihat dengan seksama, itu sebenarnya adalah kapal langit besar dengan tubuh ribuan mil. Perahu besar itu penuh dengan warna ungu dan emas, dengan pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ada ratusan bendera raksasa hitam berdiri di sisi depan dan belakang perahu. Roh iblis yang ganas melonjak di atas bendera. Saya melihat kapal besar setinggi langit itu menggulung pusaran cahaya hitam besar, menerobos celah di ruang angkasa, dan berlayar dengan kuat ke laut pemakaman iblis di alam manusia. Membunuh. Di atas perahu besar berdiri biksu iblis yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengibarkan bendera dan berteriak, bertarung seperti genderang yang menggelegar. Di kepala perahu berdiri seorang pria muda dengan tanduk ganda dan jubah ungu. Matahari ungu kental di tengah alisnya, melepaskan cahaya ajaib ungu yang menakjubkan, memberi orang semacam pandangan dunia. Kaum bangsawan. Pemuda jahat ini adalah pangeran ketiga dari alam iblis dan komandan pasukan alam iblis. Seorang pendeta berjubah merah dengan jubah hitam berdiri di samping pangeran ketiga alam iblis. Pendeta berjubah merah mengangkat tongkat kayu hitam di tangannya, menunjuk ke hantu Pangu yang berdiri di lautan penguburan iblis, dan berteriak, "Pangeran ketiga, tolong lihat, itu adalah biksu yang tampak seperti dewa jahat Pangu yang menghancurkan pasukan pelopor klan kita." Tulhu Pangu. Hah, pas sekali. Kamu menunggu untuk memegang bahtera suci, menunggu pangeran untuk membuat satu atau dua percobaan. Begitu suara itu jatuh, 3 pangeran dari wilayah iblis melintas, dan tiba-tiba terbang keluar dari Great Skybot. Minum. Pangu Suanying merasakan keberadaan musuh yang kuat, dan kapak raksasa emas di tangannya menebas ke depan. Ledakan. Ditemani oleh suara keras, kapak raksasa emas mengangkat cahaya keemasan yang berubah menjadi sangat besar, dan meledak ke arah cahaya pelarian ungu yang telah diubah oleh 3 pangeran dari alam iblis. Huff, si bodoh burung pemakan bangkai berani pamer di depan pangeran ini. Lengan pangeran ketiga dari alam iblis digulung, dan cahaya ungu melonjak dari langit, mengenai cahaya keemasan yang masuk dengan kecepatan kilat. Bum bum bum. Di antara lampu listrik dan batu api, 2 lampu ilahi bertabrakan satu sama lain, meletuskan raungan seperti langit dan bumi. Kekuatan mengerikan dari cahaya ilahi menyelimuti seluruh laut pemakaman iblis, dan sebagian besar ruang runtuh dan jatuh. Gerakan itu sama menakutkannya dengan akhir dunia. Seluruh laut pemakaman iblis tampaknya terbalik. Kekuatan-kekuatan supernatural yang mengerikan seperti itu hanyalah pukulan godaan oleh 3 pangeran dari alam iblis. Bab 4923 Battle of the Realm 3. Tidak hanya 9 penjaga iblis, tetapi imam besar berjubah merah juga memimpin pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bahtera besar, dan pada saat yang sama meluncurkan serangan ke hantu Pangu. Bum bum bum. Dunia di laut pemakaman iblis berubah warna, seperti akhir dunia, cahaya ajaib yang bergejolak dan api iblis mengamuk, mencoba merobek langit, dan raungan keras adalah gelombang demi gelombang, memekakkan telinga. Meskipun hantu Pangu tidak memiliki tubuh fisik, tubuh kekuatan suci yang dipadatkan masih kuat, dan serangan pasukan iblis hampir tidak dapat merusak tubuh hantu. Perang berlangsung 1 hari 1 malam, dan situasinya benar-benar dapat digambarkan sebagai menghancurkan dunia. Seluruh laut pemakaman iblis benar-benar hancur dan berubah menjadi tandus. Ruang di bagian utara Northern Underworld Immortal Territory berada dalam kekacauan, dan badai luar angkasa bertiup kemana-mana. Penyeberangan perbatasan masih berlangsung. Waktu untuk persimpangan domain manusia dan domain iblis sangat singkat, selama simpul waktu persimpangan telah berlalu, dampaknya pada alam akan terus melemah.
Dengan perlindungan penghalang cahaya ilahi yang diringkas oleh daftar dewa yang diberikan, domain manusia telah selamat dari krisis ini tanpa risiko apapun, dan selamat dari tahap paling berbahaya. Sekarang, ancaman terakhir adalah pasukan tak terhitung dari wilayah iblis ini. Meskipun domain manusia menahan dampak dari persimpangan batas, retakan antarmuka masih ada, dan para biksu dari domain iblis masih dapat memasuki domain manusia melalui celah antarmuka. Faktanya, selain kelompok pertama pasukan wilayah iblis di Great Sky Great Ark, ada juga kapal perang wilayah iblis berikutnya yang berlayar ke laut penguburan iblis di celah-celah antarmuka. Tapi hantu Pangu terjebak di luar celah antarmuka, dan cahaya ilahi tak berujung yang dilepaskan oleh tubuh menyelimuti dunia, seperti ruang spiritual skala besar. Begitu pasukan tentara iblis ini memasuki lingkup cahaya keemasan, mereka akan dibombardir dan dibunuh oleh kekuatan cahaya ilahi yang luar biasa. Dengan kata lain, Pangu Pantom hampir memblokir semua pasukan iblis sendirian. Dapat dilihat bahwa Sang Dewi layak menjadi yang terpilih di dunia, dan memang memiliki kemampuan untuk menghentikan invasi pasukan pencuri wilayah iblis. Saat ini, sejauh menyangkut pembudidaya iblis, kecuali hantu Pangu ini dapat sepenuhnya dimusnahkan, mereka tidak akan dapat menyerang dunia abadi. Setelah 1 hari dan 1 malam, kekuatan Dewa Pangu Pantom dikonsumsi dengan sangat keras, dan seluruh tubuh sudah terluka. Dan 3 pangeran dari klan iblis dan 9 penjaga mencoba yang terbaik untuk mengalahkan hantu Pangu ini. Sial, tubuh dewa ajaib macam apa ini, sangat ulet. Ketiga pangeran menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Setelah bertarung selama sehari semalam, divine power-nya telah habis, jadi dia harus mengambil sikap bertahan, sambil menahan serangan Pangu Pantom, sambil menelan esensi dan memulihkan divine power. 9 penjaga berjuang sampai kelelahan, dan harus mundur ke bahtera raksasa langit besar, sambil mendapatkan kembali kekuatan suci mereka, sambil menyerang dari kejauhan. Pendeta jubah merah juga menggunakan semua yang terbaik untuk memaksakan berbagai perlindungan baju besi sihir pada 3 pangeran dari alam iblis untuk mencegah mereka terluka oleh hantu Pangu. Adapun pasukan iblis lainnya, mereka membentuk formasi di kapal perang, menggunakan serangan gabungan, dan terus menyerang hantu Pangu. Meskipun memiliki beberapa efek, efeknya kecil dan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada hantu Pangu. Imam besar berjubah merah gelisah, dia merasa bahwa meskipun hantu Pangu ini memiliki serangan yang kuat, dia selalu menyimpan, seolah-olah dia secara sadar menunda waktu. Belum lagi, Sang Dewi memang menunda waktu. Melihat bahwa alam manusia secara bertahap melemah oleh persimpangan alam, waktu bagi Pangu Void untuk melihatnya telah tiba, dan tubuh meledak dengan cahaya keemasan yang menakutkan, memaksa 3 pangeran dari alam sihir untuk mundur. Feng Shenbang, sekarang. Pangu Void menopang langit dengan kedua telapak tangannya, dan mengeluarkan geraman rendah. Di antara lampu listrik dan batu, telapak tangan hantu Pangu mengangkat seberkas cahaya keemasan ke langit, langsung menembus langit, dan terhubung ke puncak langit. Setelah didesak, Feng Shenbang dengan cepat terbang menuju laut pemakaman iblis, dan halaman emas meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi ruang yang sangat redup dari laut pemakaman iblis. Di bawah cahaya keemasan yang dirilis oleh daftar dewa yang diberikan, ruang laut pemakaman iblis, yang awalnya sangat kacau, dengan cepat stabil. Retakan ruang asli diperbaiki oleh cahaya keemasan, dan badai luar angkasa benar-benar tenang. Bahkan retakan antarmuka besar yang menakutkan tampaknya sedang menyembuhkan dan menyusut. Ini belum berakhir, cahaya keemasan dari daftar dewa yang diberikan melepaskan kekuatan hukum yang tak terlukiskan yang menyelimuti seluruh ruang laut pemakaman iblis. Ratusan leluhur iblis di bahtera besar langit dengan cepat memudar dalam kekuatan ilahi mereka, menelan dan menyerap dari cahaya keemasan di angkasa, dan basis kultivasi mereka telah jatuh dengan cepat dari ranah leluhur iblis asli ke ranah setan surgawi kekacauan. Lebih dari itu, hampir semua pembudidaya iblis menemukan bahwa energi di tubuh mereka telah jatuh ke keadaan stagnan, tidak dapat memulihkan mana mereka. Tidak, itu buku hukum. Bab 4924 Battle of the Realm 4. Faktanya, kekuatan hukum yang diturunkan dari daftar dewa yang diberikan hanya efektif untuk leluhur Dao Tianzun di bawah ranah mata air dewa. Para ahli di alam musim semi ilahi seperti pangeran ketiga dari alam iblis dan imam besar jubah merah masih memiliki cara untuk melawan kekuatan hukum daftar dewa yang diberikan, tetapi kecepatan pemulihan kekuatan suci akan terbatas. Baru saja imam besar jubah merah juga khawatir dan bingung, dan memanggil 3 pangeran dari alam iblis, yang memungkinkan Pangu Void berhasil. Bagaimanapun, Great Sky Boat adalah harta karun tingkat surgawi Dao. Setelah dampak kapak raksasa, tidak ada kerusakan yang jelas pada badan perahu, tetapi biksu iblis di kapal itu terbunuh dan melukai lebih dari setengahnya, yang membuat 3 pangeran dari domain iblis patah hati. Komandan iblis yang dikultivasikan di Chaos Heaven Demon dan Jenderal Iblis di tingkat leluhur iblis bersembunyi satu demi satu di ruang alam spiritual yang didukung oleh imam besar jubah merah. Namun, masih banyak pembangkit tenaga listrik domain iblis yang menghindari mereka, dan terbunuh oleh serangan cahaya suci yang dilepaskan oleh Pangu Pantom, dengan banyak korban. Iblis akan mendengarkan perintah dan menghancurkan buku hukum bersama pangeran.
Tiga pangeran dari wilayah iblis bergetar keras, mengangkat tombak sihir perak di tangan mereka, dan melemparkannya ke daftar dewa yang diberikan di atas lautan pemakaman iblis. Memanggil. Tombak sihir perak berubah menjadi komet perak besar, menghantam gulungan emas di atas langit. Ledakan. Ada suara keras seperti langit dan bumi. Daftar dewa yang diberikan yang telah menahan pukulan dari tombak sihir perak hanya sedikit terguncang, dan permukaannya tidak rusak sama sekali. Bagaimanapun, daftar dewa yang diberikan adalah harta tingkat dao surgawi teratas, tetapi tidak mudah untuk dihancurkan. Para jenderal iblis yang berkumpul di sekitar pendeta tinggi jubah merah juga menggunakan semua energi mereka untuk melepaskan berbagai serangan magis yang kuat, menunjuk langsung ke gulungan emas di atas lautan penguburan iblis. Untuk sementara waktu, sejumlah besar serangan kekuatan magis melonjak seperti hujan deras, menyerang daftar dewa yang diberikan. Bum bum bum. Diiringi rentetan suara letupan seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Serangan-serangan ini mungkin tampak hebat, tetapi sebenarnya mereka seperti menggaruk sepatu bot seseorang. Pangu Void membiarkan para pembudidaya iblis ini menyerang, dan dia terus melepaskan cahaya keemasan, berubah menjadi meteor emas yang tak terhitung jumlahnya, menyerang pasukan iblis yang sudah kacau. Bum bum bum. Raungan yang menusuk telinga menembus dunia. Dalam waktu kurang dari 100 napas, pasukan iblis telah kehilangan lebih dari setengahnya. Di kapal besar, lusinan pendeta berjubah hitam membentuk formasi pertahanan besar, mencoba menahan serangan Pangu Pantom, tetapi sudah terlambat. Pangu Void mengambil kesempatan itu, membakar kekuatan suci yang tersisa, dengan cepat bergegas menuju kapal besar, dan menghancurkan formasi pertahanan di permukaan kapal besar dengan satu kapak. Cahaya keemasan yang menakutkan meledak dan tersebar, dan sejumlah besar iblis dihancurkan. Pada titik ini, hantu Pangu telah sepenuhnya mengambil keuntungan. Tiga pangeran dari wilayah iblis, pendeta tinggi berjubah merah, dan banyak jenderal iblis di sekitarnya hanya bisa bertahan secara pasif, dan situasinya menjadi semakin buruk. Alasan utamanya adalah kekuatan pertahanan hantu Pangu ini terlalu kuat, dan hampir tidak ada kelemahan sama sekali. Para jenderal dari wilayah iblis telah mencoba yang terbaik, masih tidak dapat menyebabkan kerusakan yang jelas pada hantu Pangu, dan hanya dapat mengkonsumsi kekuatan suci lawan sedikit demi sedikit. Pangeran ketiga, dewa jahat ini sangat kuat. Jika saya terus bertarung dengannya, saya hanya akan mendapatkan lebih banyak daripada kerugiannya. Masalahnya sekarang, saya hanya bisa membangunkan jiwa leluhur untuk berurusan dengan dewa jahat ini. Tanda seru petik 2. Imam besar berjubah merah mencoba yang terbaik untuk membuka penghalang alam roh, mengertakkan gigi dan mentransmisikan suara. Tiga pangeran dari alam iblis tahu bahwa mereka tidak punya pilihan, dan berkata dengan ekspresi serius, "Oke, pangeran ini datang untuk menahan serangan dewa jahat kuno ini, dan meminta imam besar untuk membangunkan jiwa leluhur." Begitu kata-kata itu jatuh, tiga pangeran dari alam iblis menggulung api darah ke langit, sekali lagi berubah menjadi tubuh dewa iblis, dan bertarung dengan hantu Pangu. Setelah menerima persetujuan dari tiga pangeran dari alam iblis, imam besar membuat langkah menyeramkan. Kantung, dengan suara. Saya melihat tangan kanannya menjadi cakar, dan dia menggali jantungnya sendiri. Darah sihir emas gelap berceceran di mana-mana. Imam besar memegang hati di tangannya, berlutut di tanah, dan dengan gemetar berkata, "Chang Sabit, imam besar generasi ke-19 dari alam iblis, tolong datang ke dunia ini." Bab 4925 Battle of the Realm 5. Sosok Pangu Void meledak mundur puluhan langkah, dan tubuh yang dipadatkan oleh Divine Power mengalami kerusakan berat untuk pertama kalinya. Mendesis. Landen Sen, yang awalnya tidak sadar, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Meskipun tubuh Pangu ini tidak memiliki tubuh fisiknya sendiri, itu sudah terhubung dengan jiwanya. Jika tubuh menderita banyak kerusakan, Landen Sen juga dapat merasakan sakitnya. Sedikit terjaga, Landen Sen menemukan dirinya dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat tubuhnya, dia hanya mempertahankan kesadaran dan kewarasannya, tidak mampu mengendalikan tubuh Pangu ini. Tindakan hantu Pangu di luar sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran Sang Dewi, sedangkan Landen Sen telah menjadi boneka dengan tali, yang hanya ada sebagai wadah tubuh Pangu. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia hanya bisa menunggu perkembangan situasi. Dunia luar. Imam besar berjubah merah yang memberikan hatinya melemah secara drastis, ruang spiritual yang terbuka dengan cepat melemah, dan dia akan runtuh dan mati. Untungnya, bayangan hitam raksasa yang ditransformasikan oleh jiwa leluhur iblis cukup kuat untuk menekan hantu Pangu, dan terus menyerang hantu Pangu. Pan Gu Suing memegang kapak ganda emas di tangannya, menangkis serangan bayangan hitam raksasa. Bum bum bum. Keduanya terjerat dan bertarung satu sama lain, bertarung begitu samar sehingga matahari dan bulan mundur. Pada akhirnya, bayangan hitam raksasa masih berada di atas angin, memaksa hantu Pangu untuk mundur lagi dan lagi. Domain cahaya keemasan yang dirilis oleh Pangu Void juga ditekan, dan tidak mungkin lagi membatasi pergerakan pasukan domain iblis. Merasa bahwa waktunya telah tiba, imam besar itu berteriak, seluruh pasukan mendengarkan perintah itu, bunuh aku di wilayah manusia. Membunuh.
Para pembudidaya hitam dan berat dari wilayah iblis berteriak serempak, dan mereka bergegas keluar dari kapal langit yang besar, mencoba melewati hantu Pangu dan secara resmi menyerang dunia abadi. Di sisi lain, Pangu Void diseret oleh bayangan hitam raksasa, dan tidak punya waktu untuk diganggu untuk menyerang pasukan wilayah iblis yang berkerumun. Tepat ketika imam besar berpikir bahwa hantu Pangu tidak bisa lagi mencegah pasukan iblis menyerang dunia abadi, hantu Pangu tiba-tiba mengeluarkan suara wanita yang dingin, "Disin, jangan segera muncul." Ya, Dewi. Cahaya keemasan tiba-tiba jatuh di atas langit kelabu, dan itu adalah Disin. Disin, yang telah lama bersembunyi, akhirnya muncul. Saya melihatnya dengan gila membakar darah para dewa kuno di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari, berubah menjadi raksasa emas dengan panjang tubuh puluhan ribu meter, wajah manusia dan harimau. Tubuh, dan sayap. Penampilan ini sangat mirip dengan leluhur penyihir emas. Disin, yang berubah menjadi raksasa emas, mengorbankan dua harta surgawi, citra Sanheseji dan pagoda Kibao Linglong. Berbeda dengan masa lalu, dua harta gunung dan sungai dan peta Seji dan pagoda Kibao Linglong yang ditunjukkan oleh Kaisar Sin kali ini masing-masing mekar dengan darah merah. Ternyata Sang Dewi telah menganugerahkan dua tetes darah Nuwa pada Kaisar Sin sebelumnya, menyembunyikannya di dua harta Tao surgawi ini, dan menggunakannya untuk melawan pasukan iblis. Selama darah Nuwa di dua senjata ajaib dibangkitkan pada saat kritis, energi tak terbatas dapat meledak, yang cukup untuk menekan pasukan skala besar dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur iblis. Dengan kekuatan yang diberikan oleh darah Nuwa, dua harta abadi diaktifkan hampir dalam sekejap. Cahaya keemasan tak berujung meledak dari jitu gunung dan penampungan sungai, menutupi seluruh lautan kuburan, dengan momentum besar. Oh, itu sukses. Wajah imam besar menjadi sangat jelek, dan dia segera berteriak, seluruh pasukan mematuhi perintah dan mundur dengan cepat. Sayangnya, sudah terlambat. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Sanhesejitu yang benar-benar mendesak menyinari setiap biksu iblis, hampir semua biksu iblis ditelan oleh cahaya keemasan dan menghilang tanpa jejak. Hanya sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat leluhur iblis yang hampir tidak dapat melawan kekuatan menelan ruang yang dilepaskan oleh gunung dan sungai Sejitu, yang belum diserap oleh cahaya keemasan. Yang menggelikan adalah karena imam besar terlalu lemah untuk menahan kekuatan spasial gunung dan sungai, dia ditelan oleh cahaya keemasan. Ini belum berakhir. Pada saat yang sama gunung dan sungai Sejitu menelan pasukan wilayah iblis, menara Kibao Linglong juga meroket hingga ketinggian puluhan juta, dengan pusaran warna-warni yang menakjubkan meledak dari dasar menara, meletuskan kekuatan mengerikan melahap, bertindak atas jenderal dari wilayah iblis tingkat leluhur iblis. Menerima. Disin Zen berteriak.